Initially, we would like first to request the Tisarana and Nawanga Sila, Shali. First of all, the yogi will pay respect, Shali. Para yogi, kita akan memulai mendengarkan ceramah dari yang terhormat Syalito Charudasini. Marilah pertama-tama kita bersama-sama bernamaskara. Okay, so we will start with Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamanam paripurnam. Amma shale. Panatipada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam
samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naja Gita Vadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vipusanatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Naja Gita Wadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vipusana Dahana Veramani Sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Ujjasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Ceta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idam me silam Idang me silang Magaphala nyanasa magapalanya nasa Pacayo hotu cayo hotu. Sadhu Sadhu Sadu. Sadhu. Namaskara. Yes, Shale, we would like now to listen to Shale Dhammatalk. Thank you, Shale. Good evening, everyone. Today's Dhamma talk is on a sutta that was given to the Deva and Brahma. The sutta is called Pura Veda Sutta. In this sutta, they explain what are to be fulfilled before one's life ends. What are to be fulfilled before one finishes this life. Selamat petang untuk semua yogi. Pada hari ini, yang terhormat Shale Docharu akan memberikan ceramah yang berdasarkan pada satu sutta yang diberikan kepada para dewa dan Brahma. Sutta ini bernama Purabhata Sutta. Di dalam sutta ini dijelaskan apakah yang harus dipenuhi di dalam kehidupan seseorang, apakah yang harus dipenuhi sebelum kehidupan seseorang ini berakhir. This discourse was given to the Deva and Brahma, but these teachings are the teachings which all beings should practice. In this discourse, this is a conversation between the Buddha, which is called Nimitta Buddha. Buddha created a Nimitta Buddha in order to make a conversation like question and answer. Nimitta Buddha is the Buddha image that has been created by the Buddha to look like Buddha and talk like Buddha, so that the Nimitta Buddha and the actual Buddha would have this question and answer discussion about the Dhamma. Ceramah ini diperuntukkan bagi para dewa dan Brahma.
Di dalam ajaran ini sesungguhnya berkenaan dengan suatu hal, sesuatu yang harus dipraktekkan oleh semua makhluk. Dalam ceramah Dhamma ini terjadi percakapan antara Buddha, dalam hal ini Nimitta Buddha. Buddha menciptakan Nimitta Buddha untuk bisa berbincang-bincang seperti tanya jawab dengan para dewa. Nimitta Buddha, bayangan Buddha ini diciptakan tepat seperti Buddha. Sehingga Nimitta Buddha dan Buddha yang sejati betul-betul bisa seperti sedang berdiskusi tanya jawab tentang Dhamma. In the Buddha's, the objective is that one deva, in the mind of one deva, there arises a question in the mind of the deva. So the deva, in his mind, was thinking, what should have been done before this body, this life come to decay? This thought arises in the mind of the deva. And in order to answer this question in the deva's mind, Buddha created this Nimitta Buddha to ask the question to the real Buddha. Dalam sutta ini yang sesungguhnya, di dalam benak sesosok dewa, dewa ini dalam benaknya muncul satu pertanyaan. Dalam benak dewa tersebut, kesadarannya berpikir apa sesungguhnya yang harus dilakukan sebelum kematian ini terjadi. Pertanyaan itu muncul pada pikiran sosok dewa tadi. Untuk menjawab pertanyaan dewa tadi, maka Buddha menciptakan Nimitta Buddha untuk bertanya pada Buddha yang sejati. The question is, Katan Dasi, Katan Silo, Upasantoti, Pocati. Katan Dasi means how one should have knowledge. Katan Sila, how or what Sila should one be endowed. Upasanto Devotati, totally composed or at peace. So the question means, how should one have the knowledge and wisdom, how one should be fulfilled with sila to be called a person who is totally calm and totally at peace. Pertanyaan tadi oleh yang terhormat Syalito Caru telah dibacakan di dalam bahasa Pali, yang kira-kira terjemahnya adalah bagaimanakah seharusnya seseorang itu mempunyai pengetahuan apa atau bagaimana sila yang harus dimiliki oleh seseorang. Kemudian bisa sepenuhnya tenang, damai. Arti dari pertanyaan tadi adalah bagaimanakah seharusnya
untuk bisa mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan. Bagaimanakah harus memenuhi sila moralitas untuk bisa dikatakan sebagai betul-betul tenang dan damai? The answer is Vitatano Pura Veda, meaning before one's life ended, before this body comes to decay before one's life ends, Vitatano, meaning one should be totally free from tanha craving. Kemudian jawabannya adalah tadi telah dibacakan oleh yang terhormat Jalito Charu dalam bahasa Pali, yang artinya adalah sebelum seseorang berakhir kehidupannya, sebelum tubuh ini rusak, sebelum kehidupan ini berakhir, seseorang itu harus sepenuhnya bebas dari tanha atau nafsu keinginan. Upamanda manesito, one should not be connected with the past. Kemudian seseorang janganlah menghubungkan dengan masa lalu. Vemache nupasankeyo, one must not be regarded, or one must not be in the list of beings who could be called as lustful person connected with the middle or the present. Kemudian yang selanjutnya, yang sesungguhnya harus jangan sampai dipandang atau berada di dalam urutan makhluk yang disebut sebagai makhluk yang penuh nafsu keinginan, yang berhubungan dengan masa pertengahan, masa sekarang ini. Tassa nati purakata, meaning one should not be longing for the future. Kemudian yang selanjutnya, seseorang janganlah merindukan sesuatu untuk masa yang akan datang. This has been the first verse that the real Buddha had answered. So I will be explaining this first verse first. Ini adalah bait yang pertama, syair yang pertama, yang diberikan oleh Buddha yang sejati. Yang terhormat Jalito Charu akan menjelaskan arti dari syair ini. Even though there may not be time in this meditation retreat to discuss every verse, but we would be discussing on a few verses that has been answered. Each verse is very meaningful, and even one verse is very complete. The meaning is quite complete, that if we practice in order to reach this, the answer verse, it will be very ideal. Meskipun kemungkinan sangat tidak cukup waktu untuk membahas semua syair yang ada,
Syali mengatakan bahwa beliau akan mendiskusikan beberapa syair yang ada, yang juga dengan jawabannya, yang sesungguhnya masing-masing jawaban itu sangatlah berarti dan artinya itu pun sangatlah lengkap. Jika kita mempraktekkan jawaban-jawaban yang ada, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat ideal. In the answer, they explains that before the body decays, before one's life ends, one should be vidatano. One should be free from tanha craving. So that means before one's life ends, one should have become an arahat who is totally free from tanha craving. Di dalam jawaban ini dijelaskan bahwa sebelum tubuh ini menjadi rusak, sebelum kehidupan ini berakhir, seseorang sesungguhnya harus membebaskan dirinya dari tanha atau nafsu keinginan. Yang artinya sesungguhnya sebelum kehidupan ini berakhir, seseorang haruslah mencapai tataran arahat yang bebas dari tanha atau nafsu keinginan. So do not be thinking this arahat is so far from us. Do not be thinking that way. But we have to practice in order to reach that goal. And as much as we practice, we could achieve being free from craving moment by moment by being mindful through this practice of Satipatthana meditation. If we don't practice at all, we will not reach the goal. So we have to start practicing moment by moment in order to be free from craving moment by moment until finally one reaches one final destination of becoming an arahat. Jadi janganlah berpikir bahwa arahat itu sangatlah jauh dari kita. Kita harus mempraktekkan untuk bisa mencapai tujuan akhir itu. Sebanyak yang kita praktekkan, maka kita bisa mencapai kebebasan dari nafsu keinginan, keserakahan ini dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Dengan cara mempraktekkan meditasi Satipatthana. Ketika kita tidak mempraktekkan meditasi Satipatthana, maka kita tidak akan bisa sampai pada tujuan akhir kita. Kita harus memulai praktek dari saat ke saat, sehingga kita juga bisa bebas dari keserakahan dari saat ke saat, sampai akhirnya kita mencapai tujuan akhir menjadi seorang arahat. In order to remove tanha craving, there involves the practice of Eightfold Noble Path. Eightfold Noble Path, in other words, the practice of Sila, Samadhi, and Panya to practice to remove craving. Agar kita bisa menyingkirkan, mencabut tanha atau keserakahan ini melibatkan praktek jalan mulia beruas 8. Atau dengan kata lain, kita mempraktekkan sila, samadhi, panya.
Kita mempraktekannya untuk menyingkirkan, mencabut keserakahan ini. Sila, the practice of morality, can remove the transgressive craving that leads to wrongful action and wrongful physical and wrongful verbal action. In this way, by practicing Sila, one removes transgressive craving that manifests in body and speech. Sila atau mempraktekkan moralitas ini, kita bisa menyingkirkan, kita bisa mencabut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dengan mempraktekkan sila, kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan buruk melalui tubuh dan melalui ucapan. Dengan mempraktekkan sila ini, kita bisa mencabut, kita bisa menyingkirkan, bisa mencabut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi melalui jasmani dan ucapan kita. Samadhi practice, through the practice of samadhi concentration, one can remove obsessive craving that can arise in the mind. Kemudian praktek samadhi, atau melalui praktek samadhi ini, seseorang bisa menyingkirkan, bisa mencabut keserakan obsesif yang ada di dalam kesadaran. But the practice of samadhi cannot uproot latent or dormant defilements. In order to remove latent dormant defilements that can arise whenever given the opportunity, in order to remove these latent dormant defilements, one should practice panya. And through the practice of panya, one can remove anusaya kilesa, latent dormant craving. Tetapi melalui praktek samadhi ini tidaklah bisa menyingkirkan atau mencabut kekotoran-kekotoran batin yang laten. Kekotoran-kekotoran batin yang laten ini yang muncul jika ada kesempatan, ada pemicunya. Untuk bisa mencabutnya, seseorang perlu mempraktekkan panya. Dengan mempraktekkan panya, seseorang bisa menyingkirkan, bisa mencabut anusaya kilesa atau kekotoran batin yang laten. This tanha craving, there are 6 types of tanha craving based on 6 objects. The tanha, the craving that craves on appearance, visible object, sound, smell and then taste, touch, and thought. In this way, there are 6 kinds of craving that can arise. Tanha atau keserakan ini ada 6 jenis, berdasarkan dari 6 objek yang ada. Tanha atau keserakan ini bisa keserakan pada penampilan atau objek yang dapat dilihat, kemudian suara, bisa juga dari bebauan, dari cita rasa, dari sentuhan, ataupun dari bentuk-bentuk pikiran. Jadi
ada 6 bentuk keserakahan yang bisa muncul. The craving that craves for appearances, for example, even the craving for appearances, there are many kinds. The craving, the attachment that is attached to one's own appearances, such as shape of one's body, one's hands, feet, as well as external appearances, such as craving or being attached in other person's appearance. Also, belongings such as clothes. One is attached to different kind of shape, different kind of colors such as white, yellow, red, and so on. So in this way, there are many kinds of craving that is on appearances, visible objects. Pada penampilan ini terdapat sangat banyak macamnya. Ada keserakahan ataupun kemelekatan terhadap penampilan dari diri sendiri. Misalnya dari wajahnya, tubuhnya, kakinya, juga terhadap keserakahan terhadap penampilan dari luar. Misalnya, kemelekatan terhadap penampilan luar dari orang lain. Juga terhadap apa yang dimiliki, menjadi milik orang lain. Misalnya bentuknya, ataupun warnanya, misalnya putih, dan masih banyak lagi keserakahan pada objek-objek yang bisa dilihat. So based on tanha craving, if one wants to get whatever one is craving, in order to get these things, if one doesn't keep morality, if one doesn't practice the precept, and in order to get what they want, one commits transgressive action. For example, in order to get what one wants, there might be killing. If one needs to get what he wants, she wants, there might be stealing, there might be lying, there might be sexual misconduct in order to get what they want. If the transgressive dharma has not been removed through the practice of sila, morality. Berlandaskan pada tanha atau keserakahan ini, nafsu keinginan ini, jika orang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu, apapun itu, yang dilandasi dari keserakahannya itu untuk mendapatkannya. Jika seseorang tidak memiliki moralitas, jika ia tidak mempraktekkan sila, untuk bisa mendapatkan apa yang dimaui, apa yang diinginkan, seseorang itu bisa melakukan perbuatan pelanggaran. Misalnya ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka seseorang itu bisa saja membunuh, kemudian mencuri, berbohong, atau melakukan perzinahan untuk mendapatkan apa yang dimauinya. Pelanggaran dari keserakahan ini belumlah dicabut jika seseorang belum menjalankan sila.
By the practice of sila, one refrains oneself from killing, stealing, sexual misconduct, lying, and so on. So that through this practice of sila, the transgressive tanha, transgressive craving, has been removed through the practice of sila. Dengan mempraktekkan sila, seorang bisa menahan diri dari keinginan untuk membunuh, kemudian mencuri, berbohong, dan yang lainnya. Dengan mempraktekkan sila, maka pelanggaran karena keserakahan ini bisa disingkirkan. Melalui sila ini, kita bisa mencabut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena keserakahan. But if one doesn't practice samadhi bhavana, there can still be tanha craving, obsessive craving that can arise in the mind if one doesn't practice samadhi bhavana. Tetapi jika seseorang tidaklah mempraktekkan samadhi bhavana, tetap saja bisa muncul, tetap saja bisa ada keserakahan yang obsesif yang ada di dalam benak seseorang. In the meditation retreat, yogis have taken the precepts so that the bodily behavior, verbal behavior are clean. Videkama tanha, transgressive tanha, has been removed through the practice of sila. And through the practice of satipatthana, yogis are removing the obsessive tanha that can arise in the mind. Di dalam retret meditasi ini, para yogi telah mengambil sila, sehingga para yogi sudah menyingkirkan, mencabut pelanggaran-pelanggaran melalui jasmani dan ucapan. Sudah dinikah. Witikama tanha bisa atau pelanggaran-pelanggaran melalui jasmani ini, melalui ucapan ini, bisa dicabut melalui pelaksanaan sila. Melalui praktek meditasi satipatthana, maka pelanggaran-pelanggaran obsesif yang ada di dalam kesadaran seseorang bisa disingkirkan. By being mindful, tanha craving cannot arise at the time one is being mindful. In order to be mindful, yogi applies effort in order to note the object. During the meditation practice, when noting the primary object, rising, falling, or sitting, touching, making the effort in order to note rising as soon as rising appears. Making the effort in order to note falling as soon as falling arrives. It is samma vayama, right effort. And when one is noting, sitting, touching as the primary object, making effort in order to note sitting, making effort in order to note touching, it is samma vayama, right effort.
Dengan berperhatian murni, maka tanda atau keserakan ini tidak bisa muncul pada saat seseorang memiliki perhatian murni. Untuk bisa memiliki perhatian murni, haruslah mengerahkan usaha untuk melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objek meditasinya. Pada saat mempraktekkan meditasi, pada waktu melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objek dasar, kembang, kempis, atau duduk, sentuh. Untuk bisa melakukan pengamatan, pencatatan pengamatan, maka seseorang harus mengerahkan usahanya. Mengerahkan usaha, melakukan pengamatan kembang ketika kembang terjadi, kempis ketika kempis terjadi. Ini adalah sama wayama. Kemudian, ketika seseorang melakukan pencatatan atau pengamatan pada objek dasar duduk, sentuh, mengerahkan usaha untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap duduk. Kemudian, ia juga mengerahkan usaha untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap sentuh. Ini adalah sama wayama. Making effort to note rising, falling. This effort is sama vayama. And the mind, the noting mind, sticks to the object rising, falling, or sitting, touching. As soon as rising arises, the noting mind sticks to the object, noting rising. As soon as the falling arises, the noting mind sticks to the object, falling. In this way, mindfulness sticks to the object that has been noted, and there is samasati, right mindfulness. And when noting, sitting, touching, the mindfulness sticking onto the object, sitting, touching, it is samasati, right mindfulness. When the yogi notes this primary object, making effort, noting every rising, falling, sitting, touching, the mindfulness is on the object, samasati, right mindfulness, and the noting mind falls calm, collected on the object, which is sama samadhi, right concentration. Mengarahkan usaha untuk melakukan pengamatan terhadap kembang kempis. Usaha ini, pengerahan usaha ini adalah sama wayama, usaha yang benar. Kemudian, kesadaran yang melakukan pengamatan, melekat pada objeknya, kembang, kempis, atau duduk, sentuh, begitu objek tersebut muncul. Misalnya, kembang begitu muncul, lalu pencatatan, pengamatannya melekat pada objeknya. Kemudian ketika muncul kempis, ketika terjadi kempis, langsung pencatatan, pengamatan melekat pada kempis ini. Dengan cara itulah perhatian murni melekat pada objeknya. Perhatian murni yang melekat pada objeknya itu adalah samasati, perhatian benar. Pada saat melakukan pencatatan, pengamatan terhadap duduk, sentuh, kesadaran yang mengamati ini melekat pada objeknya. Ini adalah samasati atau perhatian benar. Para yogi yang melakukan pencatatan, pengamatan pada objeknya, mereka akan usahanya untuk mengamati kembang, kempis, atau duduk, sentuh.
Perhatian murni pada objeknya ini adalah samasati, perhatian benar. Kemudian, kesadaran yang melakukan pencatatan pengamatan ini menjadi tenang pada objeknya disebut sama samadhi atau samadhi benar. So every time the yogi makes this effort to note the primary object, rising, falling, or sitting, touching, this sama vayama, right effort, the mindfulness, sticking onto the object, samasati, right mindfulness, the noting mind, falling, calm, collected on the object, samadhi, right concentration. These three are called samadhi maganga, or the samadhi kanda, the group of samadhi. So when these three are present, when noting the object, the thoughts about pleasurable objects cannot arise so long as they are samavayama, samasati, samasamadhi, noting on the object. So at that moment, pleasurable thoughts do not arise, and thus the tasna, craving, cannot arise at the moment one has this samavayama, samasati, samasamadhi in noting the object. Pada setiap saat ketika yogi mengerahkan usahanya untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objek dasarnya, kembang kempis, atau duduk sentuh, ini adalah sama wayama, usaha benar. Kemudian, pengamatan melekat pada objeknya adalah sama sati atau perhatian benar. Lalu, pencatatan atau pengamatan yang betul-betul menyatu pada objeknya itu adalah sama samadhi atau konsentrasi benar. Pada saat ketiga hal ini ada, ini disebut sebagai samadhi maganga, yaitu unsur atau jalan samadhi, yaitu yang terdiri dari samawayama, samasati, dan samasamadhi. Apabila ketiga unsur ini ada, muncul pada saat melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objeknya, maka kesadaran atau pikiran yang melakukan pengamatan itu akan melekat pada objeknya. Maka pada saat itu, selama kesadaran melekat pada objeknya, pada saat itu ada sama wayama dan samasati yang bekerja. Dan pada saat itulah tanha atau keserakahan tidak akan bisa muncul pada kesadaran seseorang. Pada saat seseorang memiliki sama wayama, sama sati, dan sama samadhi untuk melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objeknya. Not only the primary object, rising, falling, or sitting, touching, but when other objects come obvious, such as when feelings arises, when other feelings arises, whether it is the pleasant feeling, one has to make the effort to notice. Making the effort, viriya, being mindful,
sati, being concentrated, samadhi, having these three on whatever object that arises, whether it is feeling or sensation, whether it is the thought, being mindful, applying effort, mindfulness, concentration. In this way, by being mindful of whatever object that arises at the present moment, so long as there is viriya, sati, samadhi in noting the object, dasana, craving, doesn't arise in the mind. In this way, one is removing dasana through the practice of samadhi. Tidak hanya melakukan pengamatan terhadap objek dasar, kembang kempis, duduk setuh, juga ketika objek-objek yang lainnya muncul, yang jelas. Seperti misalnya ketika muncul perasaan, atau perasaan yang lainnya muncul, apakah itu senang ataupun tidak, orang haruslah mengerahkan usaha untuk melakukan pencatatan pengamatan. Mengerahkan usaha, wirya, kemudian berusaha berperhatian murni, sati, dan konsentrasi samadhi. Dengan memiliki tiga hal ini, maka objek apapun, apakah perasaan, pikiran, dengan memiliki perhatian murni, usaha, dan konsentrasi, maka perhatian murni terhadap objek apapun akan bisa muncul. Apabila ada wirya, sati, dan samadhi untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objeknya, maka tanha, keserakan, tidak akan muncul. Orang tersebut telah menyingkirkan, mencabut tanha melalui praktek samadhi. So, one should pay attention in order to note the primary object as well as other secondary objects that are arising at the present moment. So long as there is viriya, sati, and samadhi, one will be able to note the object that is arising at the present moment. But at times, thoughts arise based on what one has experienced in the past. So if thoughts arise, be sure to note it right away. If thought arises, be sure to note thinking as soon as the thought arises. If yogi fails to note the thought as soon as thought arises, one might be carried away by the thoughts. And if these thoughts are pleasurable thoughts, dasana, craving arises, not being mindful of the thought. In order not to let it happen, as soon as the thought arises, do not go into detail what the thought is about. Just note it as thinking. If one notes the thought as thinking right away, the thought will not give rise to dasana, craving. That's why it is important to be mindful of the thought as soon as it arises, so that it doesn't lead to dasana, craving. Jadi, seseorang haruslah betul-betul memperhatikan untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objek dasar, juga
objek sekunder lainnya yang muncul tepat pada saat sekarang ini. Selama seseorang memiliki wirya, sakti, dan samadhi, maka ia akan mampu untuk melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objek yang muncul tepat pada saat ini. Kadang-kadang muncul juga pemikiran-pemikiran di dalam benak, berlandaskan pada pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh di masa lalu, bisa memunculkan pikiran-pikiran. Jika itu terjadi, segera harus melakukan pencatatan, pengamatan dengan melakukan pencatatan sebagai berpikir, begitu hal itu muncul. Jika seorang yogi gagal untuk melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objek itu, maka ia bisa terbawa pada bentuk-bentuk pikirannya tadi. Ketika bentuk pikiran itu menyenangkan, maka akan memunculkan keserakahan atau tanha. Karena tidak berperhatian murni, tidak memiliki perhatian murni pada objek yang muncul itu. Oleh karenanya, begitu muncul pikiran, maka para yogi harus segera melakukan pengamatan. Janganlah masuk ke dalam isi dari bentuk-bentuk pikiran itu. Tetapi para yogi harus melakukan pencatatan hanya sebagai berpikir. Apabila yogi mampu untuk segera melakukan pencatatan atau pengamatan, maka bentuk-bentuk pikiran tersebut tidak akan berkesempatan untuk memunculkan tanha atau keserakahan. Jadi, dengan memiliki perhatian murni, menempatkan perhatian murni terhadap objek yang ada, maka pada saat itu tidak akan memberikan kesempatan pada tanha atau keserakahan untuk muncul. And during the sitting meditation, at times, mental images might arise at times. And when mental images arise, do not go into detail what the mental image is. When mental image arises, as soon as it arises, just note it as seeing. So that there will not be tanha based on this mental image. Pada saat melakukan meditasi duduk, kadang-kadang bisa muncul gambaran-gambaran mental. Gambaran-gambaran mental ini bisa muncul kapan saja. Pada saat gambaran-gambaran mental ini muncul, maka yogi janganlah pergi ke gambaran mental itu secara detail. Tetapi pada saat muncul gambaran-gambaran mental, maka yogi harus segera melakukan pencatatan, pengamatan sebagai melihat. Dengan cara itu, yogi tidak memberikan kesempatan pada tanha atau keserakahan yang berlandaskan pada gambaran mental untuk muncul. And when one hears sound, just note hearing right away. And after noting hearing, go back to either rising, falling, or sitting, touching. Demikian pula ketika mendengar suara, maka pada saat itu harus segera melakukan pencatatan, pengamatan sebagai mendengar. Setelah itu kembali pada objeknya, apakah kembang kempis ataupun duduk sentuh. And the same goes when during walking meditation,
be mindful of the primary object, such as right, left, lifting, placing. In order to mindful of the steps, make the effort, Samma Vayama. Be mindful of the step, lifting, so that the mindfulness will stick to the object, lifting. The noting mind will fall calm, collected on the object, lifting. In this way, so long as there is effort, mindfulness, and concentration, while noting, lifting, placing, moving, placing, as long as these three factors are present, Dasna craving doesn't arise. At the moment, one is being mindful of the object, lifting, moving, placing. Demikian pula ketika para yogi melakukan meditasi jalan. Haruslah mengembangkan perhatian murni terhadap objek utamanya, yaitu kanan kiri atau angkat letakkan, agar para yogi bisa memiliki perhatian murni ini, maka para yogi harus mengerahkan usaha, sama wayama, usaha benar. Kemudian para yogi betul-betul memperhatikan pada langkah kaki, misalnya kanan, kemudian pada waktu itu, misalnya berperhatian murni pada langkah kaki, angkat, pada saat itu kesadaran, pengamatan berada pada objeknya angkat, kemudian pencatatan, batin yang melakukan pencatatan menjadi satu, menyatu dengan objek angkat itu. Selama perhatian murni dan konsentrasi ada pada saat seseorang melakukan pencatatan atau pengamatan. Selama ketiga unsur ini ada, maka pada saat itu tanda atau keserakahan tidak akan bisa muncul. Pada saat seseorang bisa memiliki perhatian murni terhadap objek yang ada. So in the Pura Veda Sutta, there says that before one's body decay, before the life ends, one should be vitatana, one should be free, one should be totally free from tanha, craving. So in order to become totally free from craving, we and the yogis are practicing moment by moment, so that this tanha craving is removed moment by moment. So yogis now are practicing sila, and thus yogis are removing transgressive cravings through the practice of sila. And as the yogi notes whatever object that arises, whatever object that is obvious at the present moment, by applying Samma Vayama, right effort, Samma Sati, right mindfulness, and Samma Samadhi, right concentration, at the moment, yogi is able to cultivate Viriya, Sati, and Samadhi in noting whatever object that is arising. Yogi is removing the obsessive craving that can arise if there is lack of Samadhi. So in this way, yogi is removing obsessive craving moment by moment through this Satipatthana practice. And in the next day, there will be explanation more how one should be free from dasna craving, as well as the other answer in this Pura Veda Sutta.
This will be all for today. So may the yogi be able to apply Viriya, Sati, and Samadhi in order to remove this tanha craving momentarily, as well as remove the latent dormant defilement by cultivating knowledge through the Satipatthana practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Di dalam Purabeta Sutta ini dinyatakan bahwa sebelum tubuh ini menjadi lapuk, sebelum kehidupan ini berakhir, seseorang haruslah secara menyeluruh bebas dari tanha, keserakahan. Untuk bisa sepenuhnya bebas dari keserakahan atau tanha ini, kita, para yogi juga mempraktekkan meditasi dari saat ke saat. Sehingga tanha ini bisa disingkirkan, bisa dicabut dari saat ke saat. Para yogi saat ini sudah mempraktekkan sila. Dengan mempraktekkan sila berarti para yogi telah menyingkirkan, mencabut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Pelanggaran ini disingkirkan melalui praktek sila. Kemudian, para yogi juga melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objek apapun yang muncul. Objek yang muncul tepat pada saat sekarang ini. Dilakukan pengamatan dengan sama wayama, usaha benar, sama sati, perhatian benar, dan sama samadhi, samadhi benar. Dan pada saat itulah para yogi mengembangkan sati dan samadhi untuk bisa menyingkirkan, mencabut keserakan obsesif yang bisa muncul ketika kekurangan samadhi atau tidak memiliki samadhi. Dengan cara itulah, dengan para yogi bisa mencabut keserakahan obsesif dari waktu ke waktu. Dalam kesempatan yang akan datang, yang terhormat Syalito Caru akan menjelaskan bagaimana cara seseorang untuk bisa membebaskan diri dari tanha atau keserakahan yang ada berdasarkan jawaban dari Sutta Purabeta tadi. Yang terhormat Syalito Caru berharap agar para yogi semua bisa mempraktekkan meditasi ini dengan memiliki wiriya, sati, dan samadhi untuk bisa menyingkirkan, mencabut tanha atau keserakan dari saat ke saat. Sehingga juga bisa mencabut keserakan laten melalui pengembangan dari praktek meditasi ini melalui meditasi Satipatthana ini. Sadhu, sadhu, sadhu. Namaskara.